Selamat pagi semuanya adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa ada yang sudah mulai merasa lapar? Ya, ternyata banyak kan yang sudah mulai lapar ini. Ini adik-adik, Bapak tetap semangat untuk bisa bertemu dengan adik-adik di sini. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kita memulaikan dengan doa. Ada yang bisa pimpin kita dalam doa? Oke, karena tidak ada, jadi izinkan Bapak untuk memimpin kita dalam doa dengan agama Bapak Kristen Protestan. Ada agama lain di sini? Hindu. Oke, yang satunya Islam. Oke. Untuk agama yang lainnya nanti boleh menyesuaikan. Mari kita bersatu berdoa. Doa selesai. Masih tetap semangat untuk belajar? Bapak lihat di sini banyak yang sudah mulai mengantuk ini. Kan? Oke, semuanya berdiri dulu. Jadi di sini Bapak punya SPG, nanti boleh adik-adik mengikutinya. Boleh? Kalau Bapak bilang tepuk semangat. 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 Boleh? Oke, mulai ya. Tepuk semangat. 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 Oke, luar biasa. Oke adik-adik semuanya, kalau Bapak akan menyebut namanya nanti, bilang hadir ya. Christian Landana hadir. Arjuna Gerabatara hadir. Veronica Alfa dia. Anjasti Momor hadir. Putri hadir. Jadi Bapak ucapkan terima kasih atas antusias adik-adik untuk bisa mengikuti pembelajaran Bapak hari ini. Jadi di sini sudah siap untuk belajar? Sini Bapak mau bertanya, apakah ada yang sudah pernah berbicara di depan kelas? Silakan angkat tangan. Berarti sudah banyak yang berani ya di sini. Jadi untuk yang belum pernah berbicara di depan kelas juga, atau yang masih kurang berani, jangan patah hati. Di sini kita akan belajar supaya kita lebih berani dan lebih bisa untuk tampil atau percaya diri di depan kelas dan di depan banyak orang. Nah, adakah yang sudah mulai terbayangkan apa materi kita saat ini? Oke, boleh katakan apa? Tentang percaya diri. Oke, yang satu apa bisa? Tentang berani. Ya. Dari berbagai pendapat adik-adik, semuanya sangat bagus. Jadi benar yang dibilang adik-adik bahwa materi kita hari ini adalah cara menyampaikan pendapat dengan sopan dan percaya diri. Ada yang tahu apa itu pendapat? Boleh angkat tangan. Pendapat itu adalah sesuatu yang kita pikirkan dan kita rasakan. Jadi sebenarnya pendapat ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuma kita belum menyadarinya. Jadi pendapat itu tidak harus mesti sama. Ya, jadi pendapat itu tidak harus mesti sama, tapi berbeda-beda. Kalau misalkan pendapat itu sama, jadi sama aja nanti dalam kelas kita ini seperti robot. Cuma kita harus bisa belajar. Jadi kita di sini belajar untuk menghargai pendapat-pendapat tersebut dan mengungkapkan pendapat tersebut dengan sopan.
Nah, di sini Bapak punya sebuah gambar. Oke, ada yang tahu apa gambar ini? Jas ini dadu. Oke, present ini kubus. Ya, yang berbentuk seperti kubus. Apa Juna? Ya, ini kertas. Ya, sungguh luar biasa, semua dari pendapat adik-adik sangat bagus. Jadi dari berbagai pendapat adik-adik itu saya sangat menghargainya. Nah, jadi dari sini apakah adik-adik sudah mulai merasakan apa itu pendapat? Jadi adik-adik, kadang yang sering terjadi saat ini, kalau misalkan kita memberikan sebuah pendapat itu, kadang orang atau teman kita tidak menghargainya. Boleh bisa kasih contoh? Ada yang tahu contohnya? Oke, contohnya misalkan Arjuna menjawab soal matematika di depan. Nah, jadi misalkan dia menjawab pertanyaan, jadi jawaban yang dikasih Arjuna salah. Nah, jadi adik-adik langsung mengatakan kamu salah. Nah, dari kata kamu salah itu sudah membuat hatinya Arjuna sedih, atau sudah membuat hatinya Arjuna tertekan. Karena apa? Karena kita mengungkapkannya dengan secara tidak sopan atau saling menyudutkan. Nah, jadi kadang nanti dari situlah terjadi atau berawalnya perkelahian, pembulian, pengejekan. Nah, jadi itu adalah yang kita harus hindari. Nah, harusnya kita mengatakannya, harusnya kita mengasih support untuk Arjuna. Misalkan kalau dia salah menjawab, harusnya kita mengatakan, wah jawabanmu sudah sungguh luar biasa Arjuna, cuma masih banyak yang harus diperbaharui. Nah, beda kan? Kalau misalkan kita bilang tadi kamu salah, beda dengan misalkan jawabanmu sudah benar, cuma masih ada yang salah. Boleh adik-adik bedakan? Oke adik-adik, di sini sudah mulai paham atau masih belum paham? Nah adik-adik, di sini Bapak lagi punya contoh lain. Misalkan Arjuna suka belajar kelompok. Misalkan juga Rizen tidak suka belajar kelompok, tetapi dia suka belajar mandiri. Nah, misalkan lagi Anjas, dia tidak suka belajar kelompok, dia tidak suka belajar mandiri, tetapi dia lebih suka belajar lewat video atau audio. Nah, jadi dari ketiga adik ini semuanya pendapatnya berbeda-beda, cuma boleh berbeda, tetapi cara mengungkapkannya harus sopan. Kalau misalkan Rizet bilang dia suka belajar mandiri, jangan langsung kita bilang tidak boleh, itu salah. Jangan kita begitu. Sering-sering kan ada bilang begitu ke teman-teman kalau sedang berbicara, ya kan? Jadi saat ini jangan lagi begitu. Kita harus belajar untuk tetap sopan, kita harus belajar untuk tetap menghargai, dan belajar untuk bisa memberikan pendapat yang sopan dan santun. Jadi adik-adik, ketika kita akan memberikan pendapat yang sopan, maka kita akan percaya diri. Kenapa bisa percaya diri atau kenapa kita bisa berani? Karena
misalkan kita selalu menyudutkan teman kita, jadi dia terasa minder untuk belajar. Jadi kalau misalkan juga kita memberikan support untuknya, maka dia akan semangat untuk belajar. Jadi untuk saat ini adik-adik berhentilah untuk memberikan pendapat atau mengejek teman. Tidak seperti itu. Jadi kita harus selalu menghargai pendapat. Mungkin adik-adik sudah pernah berdiskusi kelompok di sini, sudah kan? Jadi adik-adik, kalau misalkan kita berdiskusi kelompok itu sudah tentu banyak pendapat yang baik dari teman-teman kita. Jadi setelah kita belajar ini nanti, jadi adik-adik boleh terangkan. Jadi misalkan si A dia suka ini, si B dia suka ini, tapi si C dia suka ini. Jadi kita harus menghargai adik-adik setiap pendapat, saran yang diberikan oleh teman kita. Boleh? Oke, pesan yang mengantuk ini, semangat dulu. Nah, jadi adik-adik, kita juga harus belajar untuk bicara sopan. Ada yang tahu apa itu bicara yang sopan? Nah, misalkan Arjuna dia sedang berbicara. Nah, di saat Arjuna sedang berbicara, Rizin memotong pembicaraannya. Nah, itu tidak sopan. Misalkan lagi Arjuna telah bersalah. Nah, kita harus bisa minta maaf. Kita harus mengungkapkan maaf kalau misalkan kita sedang bersalah. Kadang kan kalau misalkan pagi-pagi itu basaku, jadi kadang kalau adik-adik basaku, jadi ada yang berlari ada yang menghindar supaya dia tidak menyangkut pagi itu. Misalkan ini kalau cewek dan cowok ini, jadi kadang cowok akan pasti lari, jadi sehingga nanti kurang cewek yang akan basaku. Nah, jadi kita harus bisa berani untuk maaf. Kalau misalkan kita berbicara kasar kepada teman, dia akan mengambil, dia akan marah kita, atau juga hatinya bisa tertekan sehingga motivasinya untuk belajar hilang. Jadi adik-adik, berhentilah untuk berbicara yang tidak sopan. Kita harus berbicara yang sopan dan menghargai pendapat. Jadi adik-adik, kata-kata itu sama seperti makanan. Kenapa Bapak bilang sama seperti makanan? Jadi kalau misalkan kata yang baik itu sama dengan makanan yang sehat. Jadi kalau kata yang kasar itu atau yang tidak baik itu sama dengan makanan yang tidak sehat. Jadi tentu adik-adik tahu tuh kalau misalkan kata yang baik itu makanan yang sehat. Jadi kalau makanan yang sehat itu banyak yang akan memakannya. Tapi kalau makanan yang sehat, jadi banyak yang tidak memakannya. Jadi adik-adik, kita harus bisa belajar untuk berbicara yang sopan dan baik. Oke adik-adik semuanya, demikianlah materi kita hari ini untuk hari ini. Jadi untuk minggu depan kita akan membuat kelompok. Jadi kita harus belajar untuk menghargai apa? Untuk bisa menghargai pendapat teman, dan bisa berbicara yang sopan, dan untuk bisa percaya diri. Jadi minggu depan kita akan menyusun kelompok. Dan untuk materi hari ini, terima kasih antusias adik-adik telah mengikutinya dari awal sampai akhir. Dan semoga apa yang semua Bapak bilang tadi kepada adik-adik supaya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi kita memulai dengan doa, sekarang kita akan menutup dengan doa. Ada yang bisa pimpin kita dalam doa? Karena tidak ada, maka biar Bapak yang akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa.
doa selesai. Oke, silakan balik ke rumah dan hati-hati di jalan. Selamat siang semuanya.